Halo, perkenalkan nama saya Rafidia Akhir Ramadan dari kelas DDWA dengan NIM 301972176. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan gagasan saya di mata kuliah Advanced Topic in Information System, yang mana saya mengambil tema layanan pemerintahan. Lebih spesifiknya, saya mengambil di instansi kepolisian dengan judul Sistem Informasi Pelaporan Tindakan Kejahatan secara Transparan. Latar belakang saya mengambil judul ini adalah saya melihat pada saat ini publik merasa tidak percaya kepada instansi kepolisian karena ada isu terkait dengan kasus-kasus kejahatan yang telah menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Ketidakpercayaan publik terhadap kepolisian dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang kompleks. Salah satunya adalah adanya laporan tentang praktik korupsi dan suap yang melibatkan sejumlah anggota kepolisian. Kurangnya integritas dalam penegakan hukum ini, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pihak-pihak berwenang, telah menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga kepolisian. Sehingga ketika publik mengalami kejadian kasus, maka mereka lebih memilih untuk tidak melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian karena merasa kasus tersebut akan berjalan sia-sia. Sesuai dengan data yang di-provide oleh Badan Pusat Statistik, sebanyak 76,54% korban kejahatan di Indonesia tidak melaporkan kejahatan tersebut ke polisi. Hal ini dikarenakan terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, perasaan takut dan khawatir. Korban kejahatan seringkali merasa takut dan khawatir untuk melapor ke polisi karena khawatir akan keselamatan diri atau keluarganya. Yang kedua, kurangnya kepercayaan. Masyarakat seringkali kurang percaya terhadap polisi karena sering terjadi kasus-kasus yang melibatkan oknum. Yang ketiga, ketidaktahuan masyarakat mengenai prosedur bagaimana pelaporan kejahatan yang juga seringkali tidak melapor ke polisi. Saat ini, sistem yang berjalan saat ini, pelapor harus melaporkan langsung dengan datang ke polsek terdekat untuk membuat laporan. Berikut adalah langkah-langkah membuat laporan kepolisian jika ingin datang langsung ke polsek terdekat. Yang pertama adalah pelapor perlu mendatangi kantor polisi terdekat. Pelapor dapat mendatangi kantor polisi terdekat untuk melaporkan tindak kejahatan yang menimpanya. Yang kedua, pelapor memberikan informasi yang dibutuhkan kepada petugas kepolisian. Pelapor perlu memberikan informasi seperti nama, alamat, uraian tindak kejahatan yang terjadi, waktu dan tempat tindak kejahatan terjadi. Yang ketiga, menandatangani formulir laporan tindak kejahatan. Setelah memberikan informasi yang dibutuhkan, pelapor harus menandatangani formulir laporan tindak kejahatan. Yang keempat, tanda terima laporan tindak kejahatan. Petugas kepolisian akan memberikan tanda terima laporan tindak kejahatan kepada pelapor. Sistem yang berjalan sekarang terjadi secara manual dan tidak melibatkan sistem informasi. Dengan begitu, pelapor harus mendatangi kantor polisi untuk mengetahui perkembangan penyelidikan terkait dengan kasus yang menimpanya, yang seringkali memakan waktu yang lama dan menimbulkan keributan bagi pelapor itu sendiri. Kepolisian telah melihat kesulitan yang dialami pelapor. Maka dari itu, kepolisian juga telah melakukan tindakan-tindakan proaktif dengan memberikan informasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak merasa kesulitan sendiri. Untuk mengatasi permasalahan yang ada, penulis memberikan beberapa solusi untuk memperbaiki proses pelaporan tindakan kejahatan ke kepolisian, yaitu dengan menggunakan teknologi informasi. Pertama adalah menggunakan aplikasi mobile, sehingga masyarakat dapat melaporkan tindakan kejahatan secara langsung melalui smartphone. Aplikasi ini dapat dilengkapi dengan fitur pemberitaan langsung kepada pihak kepolisian, pelacakan lokasi, dan fitur untuk mengunggah bukti-bukti pendukung kasus tersebut, sehingga mempercepat respon dan penanganan kasus oleh pihak kepolisian. Yang kedua adalah dengan menggunakan sistem pelaporan online yang terintegrasi dan transparan ini.
Sistem ini merupakan solusi teknologi inovatif dalam memperkuat proses pelaporan tindakan kejahatan ke kepolisian. Dengan antarmuka pengguna yang mudah digunakan, masyarakat dapat dengan cepat dan efisien melaporkan kejahatannya secara online melalui platform yang disediakan. Kemudian, keuntungan dari menggunakan teknologi informasi yang pertama adalah adanya peningkatan aksesibilitas dan keterjangkauan. Dengan adanya sistem pelaporan online ini, masyarakat dapat dengan mudah melaporkan tindak kejahatan tanpa harus datang ke kantor polisi secara langsung tadi. Hal ini meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat yang terkendala jarak atau mobilitas. Yang kedua adalah peningkatan efisiensi dan responsivitas. Sistem pelaporan online memungkinkan pihak kepolisian untuk merespon laporan kejahatan dengan lebih cepat dan efisien. Informasi yang masuk secara online dapat segera diproses, ditindaklanjuti, dan direspons dengan lebih tepat. Yang ketiga adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Sistem pelaporan online yang terintegrasi juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus kejahatan. Yang keempat adalah peningkatan analisis data dan pemantauan kinerja. Data yang terkumpul melalui sistem pelaporan online dapat dianalisis untuk mengidentifikasi tren kejahatan, pola kejahatan tertentu, dan wilayah rentan terhadap kejahatan yang sering terjadi kejahatan. Kemudian next, untuk mengimplementasikan gagasan ini diperlukan sebuah langkah-langkah strategis sehingga gagasan ini dapat berjalan lancar di instansi kepolisian. Yang pertama adalah dengan melakukan analysis and planning. Dilakukan analisis secara menyeluruh terhadap kebutuhan sistem, kemudian mengidentifikasi fitur dan fungsi yang diperlukan, serta kendala yang memungkinkan muncul. Pihak instansi kepolisian dan pengguna sistem harus terlibat dalam proses ini untuk memastikan bahwa sistem sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua adalah collaboration and consultation, berkolaborasi dengan pihak kepolisian, developer, pemerintah, dan juga masyarakat. Proses pengambilan keputusan dan pengembangan solusi harus melibatkan semua pemangku kepentingan. Yang ketiga adalah development planning and implementation, membuat rencana pengembangan yang jelas dan terperinci seperti mengalokasikan sumber daya, jadwal pelaksanaan, dan juga pembagian tugas. Yang keempat adalah training and socialization, pelatihan yang intensif diberikan kepada staf kepolisian dan pengguna sistem lainnya. Sosialisasi juga kepada masyarakat juga diperlukan untuk mengetahui adanya sistem baru. Yang terakhir adalah monitoring and evaluation. Pemantauan dan evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur kinerja sistem, respons masyarakat, dan efektivitas sistem dalam menangani sebuah kasus. Kesimpulan dari gagasan saya kali ini adalah sistem pelaporan online yang transparan dan terbuka ini memiliki potensi besar dalam memperkuat proses pelaporan tindakan kejahatan di kepolisian. Dengan ini, sistem ini dapat membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan keamanan. Implementasi gagasan ini membutuhkan serangkaian langkah strategis yang mencakup analisis kebutuhan kolaborasi dengan pengambil kepentingan, merencanakan pengembangan, pelatihan, pemantauan, dan adaptasi berkelanjutan. Dalam implementasi, penting untuk melibatkan semua pihak yang terlibat, termasuk pihak kepolisian, pengembang, pemerintah, dan juga masyarakat. Meskipun gagasan ini telah didesain dengan teliti, tetap ada tantangan dan hambatan yang hadir. Contohnya adalah mulai dari privasi dan keamanan data pengguna, kurangnya akses keterbatasan infrastruktur teknologi, dan juga kesadaran masyarakat untuk menggunakan sistem baru. Maka dari itu, untuk memitigasi tantangan tersebut, diperlukan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat mengenai manfaat sistem baru dan cara penggunaannya. Demikian dari saya terkait dengan presentasi gagasan topik kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.